Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dapat melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa karuniakan keistiqomahan kepada kita, tetap bisa duduk di majelis ilmu ini sampai akhir hayat kita. Karena apa? Karena keistiqomahan itulah yang penting. Apalagi kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui kapan jatah atau usia kita ini berakhir. Tidak pakai pemberitahuan dulu, tidak pakai pengumuman terlebih dahulu. Sebagaimana pekan yang lalu salah seorang jamaah kita yang biasa duduk di majelis ilmu ini, di pengajian ini, ya, malam Selasa yang lalu masih bersama dengan kita, duduk ikut pengajian dengan kita. Selesai ngopi sama-sama dengan kita. Tapi paginya ya, kita mendapatkan kabar bahwa beliau meninggal. Tentu kematian itu adalah nasihat bagi kita yang masih hidup. Saya ketika mendengarkan kabar itu dan mengingat tadi malam bersama-sama kita, ada beberapa hal yang kemudian menjadi ingatan di dalam hati saya. Yang pertama, bahwa ini mengingatkan kepada kita kematian itu sebuah keniscayaan. Kematian itu adalah sebuah kepastian. Tinggal waktunya saja kapan yang kita tidak mengetahui. Itu satu. Yang kedua, kematian itu tidak mesti didahului dengan sakit terlebih dahulu. Artinya tidak menunggu sakit baru nanti. Tidak sedikit orang yang kemudian sehat tapi kemudian dia lebih dulu meninggal ketimbang yang sehat. Artinya bisa kapan saja. Kalau dia bisa kapan saja, maka harusnya kita mempersiapkan diri kita juga untuk bersiap-siap. Kapan saja kita dipanggil, Allah Subhanahu wa taala kita siap. Dan yang terakhir juga yang ingin menjadi catatan saya adalah, di satu sisi kita melihat ya saudara kita, orang tua kita kemarin itu sampai akhir hayatnya beliau duduk di majelis ini. Sampai akhir hayatnya beliau istiqomah di pengajian ini. Ini satu keistimewaan. Mudah-mudahan kita juga semacam itu, ya. Kita juga diistiqomahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah di dalam amal saleh kita sampai datangnya kematian. Inilah makna kalam Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kalian
kepada Tuhan kalian sampai datangnya al-yakin. Sepakat ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan al-yakin di dalam ayat itu adalah kematian. Kenapa? Karena memang kalau sudah mati pasti orang yakin sudah. Beribadahlah kalian sampai datangnya kematian kepada kalian. Dan ini juga lah makna ayat yang senantiasa diulang oleh para khatib itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya. Maka kita harus istiqamah dan hendaknya tidak menunda-nunda kebaikan. Sebab apa? Sebab kita tidak tahu kapan waktu kita, ya, jamak kita ini habis. Kita katakan pekan depan, tidak menutup kemungkinan sesaat setelah kita mengatakan pekan depan itu akan terjadi. Tapi tentu saja jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan menjadi domain kita, wilayah kita untuk memikirkan kapan kita mati, di mana kita mati, tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk merancang kematian kita dalam makna kapan kamu mati. Tidak mesti kemudian kita pilih, ya, tanggal kematian kita itu dengan tanggal cantik. Ya, kalau pernikahan mau dirancang silakan kan gitu. Tapi kalau tanggal kematian tidak bisa kemudian kita rancang tanggal 2 bulan 2 tahun 2022 jam 2 lewat 2 menit lewat 2 detik kan bisa. Ya. Karena memang bukan itu yang kita diperintahkan untuk mempersiapkan. Bukan pula kita disuruh merancang di mana nanti kita mati. Walaupun kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diwafatkan dalam tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang mulia. Tapi sekali lagi kita juga tidak bisa menetapkan, mengetahui di mana kemudian kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah pesankan kepada kita, yang Allah kemudian perintahkan kepada kita untuk kita rancang itu ialah dalam keadaan bagaimana kita mati. Tadi ayatnya yang kita bacakan, yang kita disuruh merancang supaya mati dalam keadaan muslim. Dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini yang diajarkan. Kalau boleh kita katakan mati dalam keadaan Islam itu harga mati. Jadi yang harga mati itu Islam. Ya. Kita mau mati di Indonesia mau bukan di Indonesia kita tidak tahu. Mau mati kapan juga kita tidak tahu. Tapi mati dalam keadaan Islam itu harga mati, tidak ada tawar menawarnya lagi. Nah sekali lagi mudah-mudahan kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan muslim. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita di dalam pembahasan fikih puasa ini, ya. Kita melanjutkan tentang saat sah puasa. Jika pada pekan yang lalu kita sudah membahas syarat-syarat wajib puasa, kita menyebutkan ada 5 syarat wajib puasa itu. Yang pertama adalah Islam. Beragama Islam orang kafir tidak diwajibkan puasa, sebab kewajiban mereka adalah beriman terlebih dahulu. Yang kedua syarat wajibnya puasa itu adalah orang yang berakal. Adapun orang gila itu tidak diwajibkan untuk puasa. Yang ketiga syarat wajib puasa itu adalah balik, mencapai usia balik. Adapun anak kecil belum diwajibkan puasa, tapi yang ada adalah kita memberikan pendidikan, latihan kepada mereka untuk melaksanakan puasa.
Yang keempat, yang diwajibkan puasa adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk puasa. Adapun orang yang tidak mampu, dalam konteks ayat itu adalah musafir dan orang-orang sakit, orang-orang yang sudah sembuh, jompo, punya sakit menahun, itu dia tidak diwajibkan puasa pada saat itu. Nanti tinggal apakah dia mengqadha puasanya atau dia menggantinya dengan fidyah. Tapi syaratnya adalah kemampuan. Yang kelima adalah suci dari haid dan nifas. Wanita yang sedang haid atau wanita yang sedang nifas, mereka tidak wajib puasa. Bahkan bukan cuma tidak wajib puasa, nanti dia tidak boleh puasa. Nah, kenapa? Karena suci dari haid dan nifas itu selain dia sebagai syarat wajibnya puasa, dia juga adalah menjadi syarat sahnya puasa. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini, bahwa syarat sahnya puasa itu ada dua, ya. Yang pertama, syarat sahnya puasa itu adalah suci dari haid dan nifas. Kayak saya katakan tadi, kalau musafir itu boleh tidak puasa. Kalau wanita yang sedang haid atau wanita yang sedang nifas itu tidak boleh puasa. Seandainya dia berpuasa pun tidak sah puasanya. Maka syarat sahnya adalah suci dari haid dan nifas. Nah, kemudian yang kedua, jadi ada dua saja syarat sahnya itu. Yang kedua adalah berniat, ya. Niat. Nah, ini yang akan kita bahas. Yang pertama adalah apa sih niat itu? Niat itu adalah muqtarinan, qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Niat itu adalah berkehendak, bermaksud terhadap sesuatu yang diiringi dengan perbuatan. Itu adalah niat. Jadi niat itu adalah maksud yang mengiringi perbuatan kita. Misal, ini contoh sederhana saja. Kita tadi berangkat ke sini dari rumah kita berjalan. Nah, saat kita berjalan itu amal, itu perbuatan. Nah, di balik amal itu ada niat, mau ngapain kita ke masjid ini. Nah, maksud di balik amal itu itulah niat. Oh, kita mau ke sini mau pengajian, ya. Mau pengajian dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Niat. Amalnya itu melangkahkan kaki, ya, menuju masjid. Kemudian niat itu adalah maksud di balik itu. Misalnya kita sholat, kita takbir Allahu Akbar, ya, itu sholatnya itu amalnya. Tapi motif di balik sholat itu, maksud di balik kita sholat itu, itulah niat. Ada yang sholat memang mencari keridhaan Allah, ada sholat ingin menunjukkan kepada manusia bahwa dia juga sholat, atau ada yang ingin mengharapkan pujian. Nah, makanya berkehendak atau bermaksud terhadap sesuatu yang mengiringi perbuatan. Kalau tidak ada perbuatannya, itu namanya bukan niat, ya, angan-angan, ya. Makanya ada istilah itu, kalau kita berharap sesuatu yang tidak mungkin kita capai, maka itu namanya bukan niat, itu namanya angan-angan, ya, itu namanya angan-angan. Niat itu adalah ada amalnya, ya, tapi motif di balik amal itulah niat. Nah, dalam konteks puasa yang sedang kita bahas ini, niat puasa itu berarti, ya, adalah
motif atau maksud atau kehendak di balik niat itu. Misalnya ini, ada orang kan puasa itu intinya perbuatan pokoknya adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Utamanya itu adalah 3: makan, minum, dan berhubungan suami istri. Kalau ada orang mulai pagi tidak makan, tidak minum, dan tidak juga berhubungan, tapi tanpa ada motif untuk menjalankan ibadah, berarti dia tidak berniat untuk puasa. Sekalipun amalnya sama, ya, dia tidak dicatat sebagai puasa dalam bentuk ibadah itu. Bisa aja kan orang, dia tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri karena apa? Misalnya tidak makan, tidak minum, ya karena memang nggak ada nafsu makan, nggak pengen makan, atau lagi diet saja misalnya. Dia melakukan amal puasa, ya, menahan diri dari segala yang membatalkan itu, tapi dia tidak berniat untuk puasa, maka tidak sah puasanya. Jadi terkait dengan niat ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama ada 3 hal kalau saya ingin memberikan catatan. Yang pertama, kita berniat dulu untuk berpuasa. Bahwa niat kita ini untuk tidak makan, tidak minum itu memang niat kita adalah puasa. Itu satu. Yang kedua, niat puasa kita ini karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau saya pengen puasa besok, di dalam hatinya dia berniat puasa, tapi niatnya itu dalam rangka apa? Kalau dalam rangka misalnya untuk penilaian manusia, itu tidak cukup, tidak sah juga, tidak diterima juga puasanya. Contoh, orang misalnya berpuasa, ini kebetulan lagi pulang kampung bulan Ramadan di tempat mertua. Biasanya dia nggak puasa. Kan biasa kalau mudik misalnya, nggak tahu mudik boleh nggak tahun ini Pak? Ya. Kalau nggak boleh mudik pulang kampung aja lah ya. Misalnya mudik, ya itu kan di sisa bulan Ramadan mungkin masih ada sepekan dia di rumah mertuanya. Akhirnya apa? Karena ini di tempat mertua, nggak puasa juga nggak enak, malu sama mertua. Jadi bangun sahur dia berniat dia besok mau puasa. Tapi puasanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi puasanya karena penilaian manusia, penilaian mertua. Ya, maka ini juga tidak akan diterima puasa. Kenapa? Dia berniat puasa tapi puasanya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, niat itu ditambahkan oleh para ulama, puasa ini mesti ditakyin. Ditakyin itu ditetapkan ini mau puasa apa. Karena kalau kita melihat puasa, jenis puasa yang satu dengan puasa yang lain itu sama amalnya. Makanya salah satu fungsi niat kata para ulama adalah membedakan antara satu ibadah dengan jenis ibadah yang lain. Contoh, kita sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat Pak. Sholat subuh sama 2 rakaat. Yang membedakan kita itu apa? Yang membedakan itu adalah niatnya. Tidak bisa misalnya kita bangun sudah azan, bangun sholat di rumah, Allahu Akbar, niat kita qobliyah subuh tadi ini, ya. Tapi begitu salam, mungkin perut mules, balik ke belakang, kembali lagi, aduh, saya udah mungkin nggak pengen sholat lagi, anggap aja yang tadi sholat subuh aja. Nggak bisa. Kenapa? Niatnya niat qobliyah subuh, walaupun perbuatannya sama, tapi niatnya beda. Beberapa hari yang lalu ada salah seorang jamaah yang WA saya, Ustaz, saya tadi
salah niat dalam sholat, ya, itu sholat apa dia bilang, sholat duha kalau tidak salah, tapi niatnya niat sholat asar atau gimana, atau terbalik lah, pokoknya intinya gitu. Kan jumlah rakaatnya itu sama, ya, karena dia bilang lagi tidur, ya, bangun-bangun azan kaget gitu ya, cuaca juga agak mendung, sholat, misalnya ini posisinya dia sholat asar atau sebaliknya sholat asar, tapi bayangan di dalam hatinya itu niatnya sholat duha. Pas sudah rakaat yang pertama, lalu kemudian dia berpikir, oh iya, ini kan sholat duha, bukan sholat asar. Nah, salah niat. Nah sayangnya dia saat itu tidak mengubah tidak berhenti, dia langsung mengubah di tengah jalan saya niatnya. Padahal kalau untuk niat itu di awal, seandainya dia batalkan baru kemudian dia takbir lagi, pas. Nah, seingat saya dia sholat duhur tapi niatnya sholat asar. Saya ingat waktu itu, waktu dia nanya masih ada waktu, masih jam 1:30, saya bilang ulangi saja sholatnya Pak, ditakyin. Jadi niat itu penting untuk ditakyin, ini jenis ibadah apa. Nah kalau Ramadan, insya Allah takyin kita jelas biasanya, ya, nggak mungkin juga bulan Ramadan kita takyinnya niat sholat sunnah, puasa sunnah, kan nggak mungkin. Nah yang perlu itu adalah di yang lain, misalnya ini niat qadha kah, puasa wajib kah, atau kemudian ini niat puasa Senin misalnya, ini yang perlu ditakyin ini. Tapi intinya kita niatkan bahwa ini puasa Ramadan, ya. Jadi itu 3. Pertama niat puasanya, yang kedua puasa untuk apa, puasa apa, puasa Ramadan atau puasa yang lain, yang ketiga niatnya puasanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita bahas kemudian terkait dengan puasa Ramadan. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Pertama dulu sepakat mereka bahwa yang paling baik niat itu adalah setiap malam kita niatkan di dalam hati kita, ya, sebelum tibanya waktu subuh kita berniat bahwa kita ingin puasa. Yang berbeda itu adalah apakah boleh, ya, berniat cukup di awal bulan. Ini misalnya besok itu kita mulai puasa Ramadan, malam ini kita menetapkan niat bahwa kita akan berpuasa 1 bulan. Jadi malam-malam berikutnya walaupun tidak niat ya nggak apa-apa, sudah diniatkan di awal, ya. Ataukah harus setiap malam sebelum subuh? Nah, Allahu a'lam bishawab, saya mengambil pendapat yang mengatakan bahwa yang paling kuat itu adalah kita harus menetapkan niat puasa kita itu setiap malam. Karena ada hadis yang mengatakan man lam yuzmi asyama qabla al-faj'i fala siyama lahu. Barang siapa yang belum mengumpulkan niatnya, menetapkan niat puasanya qabla al-faj'i, sebelum subuh, ya, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Nah, ini menunjukkan bahwa niat itu ada di setiap malam sebelum subuh. Atau di dalam ayat lain itu man lam yubayyit asyama minal lail fala siyama lahu. Barang siapa yang belum berniat, ya, puasa di malam hari sebelum subuh, maka puasa tidak ada puasa baginya. Ini satu dari sisi pendalilan. Yang kedua, dari sisi logikanya, dari sisi penjelasannya. Kenapa harus tiap malam? Karena memang puasa ini adalah
satu ibadah kalau kita lihat definisinya itu adalah dimulai dari ya terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi puasa itu adalah aktivitas harian. Dan kalau kita niatkan 1 bulan full, ada nanti hari-hari yang kita tidak bisa berpuasa. Maksud saya itu begini, kita puasa, niat malam ini puasa, ya, besok kita puasa, tiba waktu maghrib, selesai puasa kita. Besok itu adalah ibadah baru lagi, puasa baru lagi. Makanya kalau ada ibu wanita yang haid misalnya, hari pertama dia puasa, hari kedua dia puasa, hari ketiga dia haid, yang batal itu cuma di hari ketiganya saja. Hari 1 dan 2 tetap sah karena dia adalah amalan yang sifatnya harian itu. Jadi bukan satu rangkaian yang setiap bulan dalam 1 bulan, bukan. Jadi memang yang lebih tepat adalah kita berniat di malam hari. Dan insyaallah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara umum kaum muslimin, yakni secara umum kaum muslimin yang tidak memiliki rukhsah, pasti dia akan berniat besok harinya puasa. Itu saya rasa nggak mungkin lah ada kemudian kaum muslimin nanti yang ditanya, Pak besok puasa nggak Pak? Masih belum tahu, lihat besok lah gitu ya. Selama dia tidak ada rukhsah, ya lain halnya dia kalau ada rukhsah. Artinya kecil kemungkinan kita untuk lupa berniat kalau ini bulan Ramadan. Kalau puasa sunnah mungkin, makanya puasa sunnah nanti hukumnya beda. Kalau puasa Ramadan kecil kemungkinan orang untuk lupa berniat, ya. Sehingga apa? Ini penting juga untuk dipahami, karena niat tadi adalah kehendak hati tadi. Sehingga kalau orang kesiangan sahur, jangan dia bilang dia tidak berniat, dia sebenarnya berniat. Niat itu rencananya besok sudah melakukan puasa, ya. Tapi mungkin saja dalam beberapa kasus orang tidak berniat itu mungkin. Contoh, misal kalau di suatu tempat, kalau zaman dulu mungkin bisa jadi terjadi ya, yang terbatas informasi. Ini hari pertama, itu mungkin saja dia tidak mengetahui masuknya 1 Ramadan. Dia sangka hari ini masih akhir Sya'ban, ya. Ternyata hari ini sudah 1 Ramadan. Baru tahu dia di pagi harinya, hari ini sudah masuk loh 1 Ramadan. Sementara tadi malam dia belum berniat, ya. Maka dia dalam kasus ini tidak bisa melanjutkan puasanya kalau kita melihat konteks pembahasan kita, karena saat sahnya puasa itu adalah niat. Tapi rukhsah bagi dia, nanti dia mengkodoknya di hari yang lain, itu bisa. Ya kalau sekarang insya Allah lah, apalagi kita yang di perkotaan, insya Allah update informasinya. Itu satu. Yang kedua, mungkin saja juga dalam contoh-contoh yang lain. Ini ingin saya jelaskan ketika bulan Ramadan, contoh orang tidak berniat, ya, atau belum memiliki niat. Seseorang yang malam harinya sakit, demam, panas, ya, sehingga apa? Dia merasa sepertinya besok saya ini memang tidak bisa berpuasa, ya. Karena memang orang yang sakit mendapatkan rukhsah, boleh dia untuk tidak berpuasa. Sehingga apa? Mungkin paginya dia juga bangun, pas orang sahur dia bangun juga. Bangun tapi bukan karena ingin sahur, bukan karena ingin puasa, tapi karena ingin makan saja, habis itu minum obat dia, ya. Ingin makan sama-sama, dia tak bangun karena susah tidur, ya sudahlah. Karena juga tidak bisa tidur, dia makan, ya,
secukupnya. Habis itu dia minum obat. Habis sholat subuh tidur dia. Reaksi obat tadi kan, rupanya dia karena tidur reaksi obat, bangun-bangun jam 10 pagi. Begitu jam 10 pagi dia buka matanya, dia bangun, dia segar, Pak. Kayaknya ini sudah sembuh ini, bisa dong saya puasa. Sekalipun dia belum makan dan minum, dia belum sah untuk puasa. Kenapa? Dia tadi tidak berniat, bahkan berniat tidak puasa, ya, berniat tidak puasa, ya. Nah itu, jadi saya katakan mungkin sekali ada kasus-kasus tertentu orang yang tidak berniat, sehingga kalau dia tidak berniat tidak sah puasanya. Dan orang yang kita ceritakan tadi tidak berdosa dia. Kenapa? Karena memang dia ada rukhsah, hanya saja nanti sembuh di tengah harinya. Ada kasus yang tahun-tahun sebelumnya juga pernah saya ceritakan. Ini kasus nyata, ya, kasus nyata. Ada salah seorang dai kita, mahasiswa waktu itu, biasa seperti tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya juga, ketika bulan Ramadan tiba, kita menugaskan dai-dai kita untuk mengisi di beberapa masjid di wilayah-wilayah pedalaman dan daerah pinggiran. Kalau dulu 20 hari saja, ya, cuma jamaah protes, ya, kok cuma 20 nih, gimana sih akhirnya 25 hari, ya. Itu pun masih ada yang minta sampai Idul Fitri. Saya bilang, kemarin ada yang nanyakan, saya bilang kewajibannya itu hanya sampai tanggal 25 Ramadan, karena mereka juga ingin pulang kampung kan. Selebihnya nego sendiri sama dai. Kalau dai-nya mau bertahan, ya sudah urusannya dia gitu. Tapi kewajibannya sampai tanggal 25. Nah, jadi waktu itu masih 20 hari. Jadi hari ke-20 pulang. Nah, jadi salah seorang dai kita ini, kalau tidak salah waktu itu ditugaskan di Pasir, ya Pak. Dia, ini anak ini memang tidak tahan perjalanan jauh. Biasanya dia kalau dalam perjalanan jauh itu mabuk, ya. Dalam perjalanan jauh itu mabuk. Lalu dia pagi, ya seperti biasa di masjid itu kan disediakan makan sahur dia. Tapi dia berniat, pokoknya saya tidak puasa besok ini. Kenapa? Ini mau perjalanan lumayan jauh, berapa jam tuh dari Pasir ke Samarinda. Dan itu rukhsah, itu boleh, ya. Akhirnya apa? Dia melakukan perjalanan, pagi berangkat tuh tentu tidak ada makan karena sudah sahur, tidak ada sarapan. Nantilah mungkin di pelabuhan atau di terminal makan. Ternyata sampai di pelabuhan tidak makan, juga di penyeberangan, di terminal juga kemudian tidak makan. Lanjut di Samarinda, sampai sore di Samarinda tidak ada makan, tidak ada minum, ya. Pas buka puasa, saya panggil, ayo buka. Baru dia cerita, Ustadz katanya, saya ini tadi malam tidak berniat untuk puasa, tapi saya mulai pagi, ya, tidak makan, tidak minum, ya. Gimana Ustadz katanya? Saya bilang wajib antum mengqadha puasanya nanti, ya. Adapun seharian antum tidak makan, tidak minum, ini dai tamu lah kalau gitu, ya. Kenapa? Karena tidak dianggap sebagai puasa dia. Kenapa? Tidak berniat. Bukan hanya lupa berniat, memang dia berniat untuk tidak puasa. Dan itu tidak masalah juga, tidak dosa. Kenapa? Karena memang dalam status sebagai musafir. Nah, jadi berniatnya mesti di pagi hari, di malam hari. Nah, berbeda halnya dengan puasa sunnah, ya. Berbeda halnya dengan puasa sunnah. Puasa sunnah itu ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim an Aisyah Ummul Mukminin qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, Ummul Mukminin, ia berkata, dakhala alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk
menghampiriku, maksudnya masuk ke dalam rumah, ya. Zata yaumin, pada satu hari. Faqala, dan Nabi berkata, hal indakum syai'un, apakah kamu memiliki sesuatu, memiliki makanan? Fakulna, la, kata Aisyah, tidak ada. Qala fa inni idzan shaim, kalau begitu kata Nabi, aku berpuasa saja. Summa atana yauman akhar, kemudian Nabi berkata lagi di waktu, datang lagi di waktu yang lain, di hari yang lain, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ini kata Aisyah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahdiyalana haisun, ada tadi orang memberikan hadiah kepadaku. Haisun itu nama jenis makanan, atau dalam bahasa mudahnya Aisyah mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini tadi aku dikasih makanan, ini ada makanan. Karena kemarin Nabi minta makanan, Aisyah tidak punya, akhirnya Nabi puasa. Nah, ini Aisyah yang berinisiatif, ya Rasulullah, ini ada makanan tadi, ya. Dia menginformasikan kepada Nabi. Faqala, lalu Nabi mengatakan, ini, lihatkan kepadaku, ya. Falaqad asbahtu shaiman faakala, lihatkan kepadaku, lalu Nabi memakannya. Padahal kata Nabi, pagi tadi itu aku puasa, ya. Nah, ini hebat nih, banyak hadis ini, banyak hikmahnya ini. Kalau hikmah hukumnya terkait dengan yang kita bahas, bahwa puasa sunnah boleh berniat pada pagi hari, tapi memang belum masuk apa-apa, ya. Jangan sampai kopi sudah segelas, baru pulang ada makanan, enggak ada. Ngikut sunnah Nabi, kata idzan ana shaim, kalau begitu saya puasa, tapi kopi dah segelas tadi, ya, itu tidak boleh. Ini belum ada makan apa-apa, belum minum apa, tapi niatnya itu ditetapkan pada waktu paginya, bukan waktu malamnya. Ini puasa sunnah boleh. Kenapa ada perbedaan semacam ini? Tentu ini adalah kemudahan syariat bagi kita, karena memang terkadang puasa sunnah itu ya tidak kita rencanakan sebelumnya, baru rencana itu pagi. Kalau puasa Ramadan, kenapa harus malam? Ya sudah seharusnya ini agenda wajib, memang harus malam, ya. Tidak usah pikir-pikir dulu. Kalau puasa sunnah bisa paginya, baru keingatan pagi, baru sadar waktu pagi itu. Nah, itu bedanya, ya. Jadi boleh berniat pada waktu pagi. Nah, hikmah lain di balik hadis ini, ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orangnya tidak repot, mudah pulang ke rumah, tidak ada makanan. Apa yang dilakukan Rasul? Ya sudah, puasa. Tidak marah Nabi, ya, tidak marah Nabi. Kalau sebagian begitu tidak ada makanan ngomel, Pak. Tapi kalau jamaah di sini saya yakin enggak. Bu, ada makanan enggak? Enggak ada, Pak. Ya. Nah, cuma bedanya bapak-bapak di sini, dia tidak terlalu soleh juga dan tidak terlalu pemarah juga. Kalau yang pemarah tadi kan, ada makanan enggak? Enggak ada. Wow, ngomel dia. Ya, bisa mentak meja. Ini laki-laki yang enggak ngerti. Kalau laki-laki soleh, enggak ada, aku puasa. Nah, bapak-bapak di sini pertengahan. Ada makanan? Enggak ada. Ngambil kunci motor ke warung Padang, Pak, ya. Nah, itu aja bedanya. Dia enggak ngomel sih, enggak, cuma cari makanan di luar. Ya, gitu aja. Nah, di satu sisi itu. Nah, di sisi lain, Rasulullah pernah puasa. Sudah niat puasa. Tapi ternyata Aisyah menyodorkan makanan. Aisyah mungkin kemarin merasa bersalah, ditanya makanan enggak ada. Ini
antusias, Nabi ini ada makanan kali ini. Coba bayangkan kalau Nabi menjawab, kamu giliran sekarang baru nyodok, ini aku puasa, pasti Aisyah kecewa, ya. Ini Rasulullah luar biasa hebatnya. Nah, tapi saran saya, hadis ini banyak-banyak dibaca oleh para bapak-bapak, jangan dibaca oleh ibu-ibu, ya. Boleh dibaca sekilas saja. Kenapa? Kalau bapak-bapak yang baca tadi, ada makanan, nggak ada, puasalah gitu. Kalau ini dijadikan dalil untuk ibu-ibu untuk nggak masak nanti, Pak. Bu, ada makanan, coba puasa-puasa situ ya. Nah, gitu. Jadi dalil juga harus pada tempatnya. Kalau dalil ini digunakan senjata bagi ibu-ibu untuk tidak masak. Saya bukannya nggak mau masak, cuma ingin membiasakan suami saya puasa sunnah gitu ya. Puasanya puasa Daud lagi gitu. Kalau perlu puasa tiap hari gitu. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kedudukan niat sebagai saat sah ibadah puasa. Nah, nanti sebenarnya masih ada problem lagi. Apakah niat itu perlu dilafalkan? Nah, kalau niat itu perlu dilafalkan juga, apa kedudukannya kalau melafalkannya? Apakah dia sunnah? Apakah dia mubah? Apakah nanti dia bid'ah? Nah, saya jelaskan sekilas saja. Sepakat ulama bahwa di hati itu sudah cukup tanpa lafadzkan, ya. Bahkan mazhab Syafi'i sekalipun mengatakan niat itu di hati itu sudah cukup. Nah, nanti ada yang kemudian mengatakan boleh hukumnya kalau diucapkan untuk memperkuat apa yang ada di dalam hati. Sebagian lagi mengatakan ini tidak boleh dilakukan. Karena apa? Tidak ada contohnya dari Nabi. Maka bisa jatuhnya kepada bid'ahnya. Jadi dalam hal melafadzkan niat nanti pandangan ulama berbeda. Tapi titik sepakatnya dulu di hati itu sudah cukup. Nah, di situ titik sepakatnya. Nanti terkait perbedaan pandangannya, insya Allah kita jelaskan pada pekan mendatang. Dah masuk waktu isya, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah bersama Gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIB dakwah, kirim ke 0811 586 1331.